Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kiranya damai dan sukacita yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita masih mengalir di dalam diri kita. Baiklah teman-teman, renungan saat teduh kita pada pagi hari ini yang berjudul Hidupku di dalam tangan Tuhan, bahkan ditulis nama kita di telapak tangannya, yang dimana tertulis di kitab Yesaya 49 ayat 16. Bunyinya, hidupku di tanganmu. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Pernahkah Anda menyadari mengapa Anda hidup di dunia ini? Terkadang, kita tidak menyadari mengapa kita hidup. Karena kita terlalu sibuk bekerja dan melakukan kegiatan, sehingga kita kurang waktu me time bersama Tuhan. Kita lebih sering menghabiskan waktu kita untuk rutinitas pekerjaan kita, untuk rutinitas sosial kita, dan untuk rutinitas yang sehari-hari kita lakukan. Tapi kita lupa untuk me time bersama Tuhan. Tanpa kita sadari, kehidupan yang kita jalani hanya rutinitas belaka. Apakah Anda sudah menggunakan waktu yang Anda miliki dengan benar dan baik? Bagi orang yang hidup dan berjalan dalam kebenaran, sesungguhnya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan punya rencana yang indah bagi orang yang hidupnya benar-benar mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar tentang hidupku di tanganmu. Yang pertama, Tuhan tak pernah melupakanmu, yang tertulis di dalam kitab Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Tuhan itu benar-benar sayang dan peduli kepada Anda. Sekalipun orang tua Anda melupakan dan meninggalkan Anda, teman-teman Anda melupakan dan meninggalkan Anda, namun sekali-kali Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Tuhan menulis nama Anda di telapak tangannya. Tuhan juga mengukir wajah Anda di telapak tangannya. Tuhan menempatkan wajah Anda secara permanen di telapak tangannya. Siapa sih yang tidak pernah melihat telapak tangannya setiap hari? Jika manusia saja melihat telapak tangannya setiap hari, maka demikian pula Tuhan melihat telapak tangannya setiap hari. Apa yang dilakukan oleh Tuhan seringkali tak masuk akal bagi manusia. Sebesar apa sih telapak tangan Tuhan itu? Sebenarnya Tuhan sedang memberikan gambaran kepada Anda bahwa kasih sayangnya dan kepeduliannya sangat besar kepada Anda. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Yang kedua, siapa dapat mengusikmu? Dalam kitab Mazmur 105 ayat 15, jika Anda hidup dalam kebenarannya, sebenarnya Anda tidak perlu hidup dalam ketakutan. Jika Anda mengenal Tuhan dengan benar, seharusnya Anda tidak perlu khawatir dalam segala keadaan. Mari berfokus untuk melakukan rencana dan kehendak Tuhan setiap hari. Mari kita hidup dan berjalan bersama Tuhan setiap hari. Jangan pernah melupakan tujuan hidup Anda. Tahukah Anda bahwa orang yang mengusik Anda sebenarnya sedang mengusik Tuhan? Mengapa? Karena Anda adalah biji mata Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda, namun seringkali Andalah yang meninggalkan Tuhan. Ayat Alkitab yang tertulis di dalam Mazmur 126 ayat 5 berbunyi, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi, janganlah hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan lagi.
Siapa yang dapat mengusik Anda? Tentu saja tidak ada yang dapat mengusik Anda. Siapapun yang mencoba mengusik Anda akan berurusan langsung dengan Tuhan. Hidup Anda ada di tangan Tuhan, dan lihatlah bahwa perlindungannya dan berkat-berkatnya sudah tersedia bagi Anda. Sering pertanyaan timbul seperti ini. Yang pertama, sadarkah Anda bahwa hidup Anda ada di tangan Tuhan? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui hidup kita ada di tangan Tuhan? Nilainya adalah seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang mau berkomitmen untuk hidup kebenaran kerajaan Allah. Jika Anda hidup dalam kebenaran, sebenarnya Anda tidak perlu hidup dalam ketakutan, yang dimana tertulis di dalam kitab Yeremia 17 ayat 9. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan benar-benar parah. Siapakah yang dapat memahaminya? Kita mungkin tidak menyadari bahwa yang paling sering mengkhianati kita adalah hati kita sendiri. Karena kita melihat apa yang hati kita ingin kita lihat. Kita berpikir dan bertindak pun atas dasar apa yang hati kita inginkan. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga hati kita dan minta Tuhan untuk selalu menyelidiki hati dan batin kita. Perbanyaklah mendekatkan diri pada Tuhan. Sempatkanlah waktumu dalam sehari untuk bergumul dengan Tuhan, maka hidupmu tidak akan dipenuhi oleh ketakutan. Mulailah dari sekarang. Terima kasih. Demikianlah renungan saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudaraku sekalian. Shalom.